Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pertama kali marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur adalah sebuah keniscayaan, rasa syukur adalah sebuah keharusan. Kenapa demikian? Karena kata Allah, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Maka jika sekiranya kita mencoba menghitung-hitung akan nikmat yang Allah curahkan kepada kita hingga saat ini, maka kita tidak akan mungkin sanggup menghitung-hitung akan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Karenanya hadirnya kita di majelis Jumat yang kita lakukan dengan rangkaian sholat Jum'ah dan khutbah ini, mudah-mudahan ini adalah sebagai sebuah pengejawantahan dari rasa syukur kita kepada Allah, dengan kita memenuhi panggilan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan dekat kepada Allah, niscaya kedamaian, kebahagiaan akan Allah curahkan kepada setiap diri yang mau mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditanya setiap diri, adakah di antara kita ingin hidupnya menderita? Adakah kita menginginkan hidup kita nestapa, susah? Saya yakin tidak ada satupun orang yang berminat atau bahkan tertarik untuk menjadi hidup yang sengsara dan susah. Tapi ketika saya kembali bertanya, adakah di antara kita ingin hidup bahagia, hidup sukses, berkelimpahan? Maka semuanya orang pasti serempak menjawab, ya saya mau. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali dalam perspektif, dalam persepsi pikiran kita, bahwa yang namanya bahagia, bahwa yang namanya sukses itu ketika kita dalam kondisi badan sehat, kemudian kita punya materi yang berlimpah, kita jauh dari berbagai macam bahaya. Itulah yang dianggap kemudian membuat kita ini bahagia. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin mengangkat tentang sebuah ayat Al-Qur'an yang tertuang di dalam surat kedua ayat 61. Bahwa ayat ini menjadikan sebagai sebuah rujukan, menjadikan sebuah referensi. Kenapa musibah dan kesusahan itu seringkali menghampiri kita walaupun kita berupaya untuk menghindarinya. Di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah menyampaikan surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 61, bahwa ayat ini sesungguhnya ditujukan awalnya, asbabun nuzulnya adalah kepada kaum Bani Israel yang saat itu setelah terhindar dari kejaran Firaun, kemudian berjalan dengan waktu yang begitu cukup jauh di padang Sahara yang tandus dan terik, matahari yang menyengat tubuhnya. Kemudian dia berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, mintakan kepada Allah agar kita ini dimudahkan oleh Allah. Dan kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah dan diturunkanlah yang pertama yang disebut dengan gamam atau gomamah. Apa itu gamam? Yaitu awan yang sejuk yang kemudian melindungi terik matahari sehingga mereka tidak tersengat oleh matahari. Kalau kita pergi ke Madinah, itu ada yang namanya Masjid Gomamah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Masjid ini adalah masjid tempat Rasulullah meminta hujan, karena saat itu Madinah diterpa dengan panas yang begitu sangat terik. Dan kemudian diabadikan masjidnya di depan Masjid Nabawi, ada Masjid Qumamah. Kemudian yang kedua, bahwa Bani Israel ini diberikan oleh Allah yang disebut dengan manna. Apa itu manna? Sejenis kayak madu yang didatangkan oleh Allah dari surga. Yang ketiga, dikasih oleh Allah yang namanya salwa. Apa itu salwa? Salwa itu adalah sejenis makanan persis seperti kayak burung puyuh atau sejenis merpati. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memang awalnya diturunkan kepada kaum Bani Israel, tapi ayat ini berlaku umum bagi orang-orang yang meyakini tentang ayat-ayat Allah. Bahwa bisa jadi bahwa karakter Bani Israel itu melekat pada diri kita yang mengaku dirinya muslim, yang kadang diberikan nikmat oleh Allah tidak bersyukur, yang kadang diberikan oleh Allah yang namanya keleluasaan, kesehatan, lupa diri, sehingga dia ketika dipanggil oleh Allah untuk hanya sekedar sejenak kita untuk mensujudkan tubuh kita, mentakurubkan diri kita, masih juga ada orang yang enggan. Kita baru saja lewat dari yang namanya ibadah Ramadan, yang ada di dalamnya adalah ibadah siam dan qiyam. Tapi kalau kita kalkulasi dari seluruh umat Islam yang mengaku dirinya muslim, tidak semuanya orang yang beragama Islam itu yang dalam keleluasaan waktunya melaksanakan ibadah siam dan qiyam. Tentu kalau orang karena sebab yang lain, karena uzur dan sebagainya, karena itu ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ketidaksyukuran sehingga mereka orang-orang Bani Israel itu minta yang namanya bawang, minta namanya sayur mayur, minta ketimun, minta ada segala macam. Kata Nabi Musa, carilah engkau, bukankah Allah memberikan yang jauh lebih baik, malah justru minta yang lebih rendah. Silakan cari, kata Allah. Dan kemudian di ayat ke-61 surat kedua, Allah kemudian menyampaikan di dalam ayat tersebut, yaitu surat Al-Baqarah. Allah kemudian berfirman, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzurribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabi minallah. Allah menurunkan yang namanya kehinaan, kenistaan, bahkan oleh Allah diturunkan yang namanya karena kemurkaan yang disebut dengan penderitaan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu karena disebabkan orang tidak bersyukur. Lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, itu kaitan dengan perintah siam yang diakhiri dengan kalimat walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah siam dan disempurnakan sampai sempurna. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Maka kemudian dia mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah karena sebagai sebuah wujud kegembiraan dengan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita merayakan yang namanya Idul Fitri. Dan di Idul Fitri itu kita diharamkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena hari tasyrik. Dan itu Rasulullah mengajarkan supaya kita berbuka sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang namanya musibah itu diturunkan oleh Allah? Paling tidak kata Allah dalam Al-Quran surat kedua ayat 61 tersebut ada 4 sebab diturunkannya masalah kepada kita, walaupun kita saat ini dalam kondisi yang sehat fisiknya, berkelimpahan materi hartanya, kemudian dikasih jabatan yang tinggi, tapi dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan hidupnya. Kenapa? Kata Allah, dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillah, karena dia mengingkari ayat-ayat Allah.